Baik, mahasiswa, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ya. Setelah lebih lanjut pembahasan kita dalam membahas perbedaan antara proses akuntansi dan proses audit, yaitu accounting process vs audit proses. Jadi ini pembahasan kita ya. Perlu diketahui apa sih accounting process ya. Nah ini maka penggambaran kita bisa lebih mudah membahasnya dengan menggunakan diagram atau flowchart ya. Nah ini jadi accounting process itu merupakan mungkin di accounting principle pernah kita bahas ya, atau pernah dibahas bahwa proses akuntansi itu dimulai dari transaksi itu harus didukung dengan bukti, kemudian dari transaksi itu diberikan kode ya, klasifikasi, yang kemudian dilakukan jurnal. Dari jurnal nanti akan dibukukan ke buku besar dan buku pembantu yang kita kenal dengan GL dan sub-GL. Kemudian setelah diproses, akhirnya akan dibuatkan laporan keuangan. Nah sekarang kita mulai dari transaksi. Tentunya transaksi itu harus ada buktinya. Jadi kalau transaksi tidak ada buktinya, itu namanya transaksi fiktif ya. Jadi kalau ada transaksi tidak ada buktinya, berarti itu transaksi fiktif. Jadi yang dimasukkan accounting proses yang akan diproses itu adalah transaksi ya yang ada buktinya ya. Kalau ada bukti tidak ada transaksinya, itu juga fiktif. Jadi akan dibukukan di sini. Ini adalah transaksi yang ada buktinya. Nah itu setelah itu dilakukan proses selanjutnya ya. Proses selanjutnya ini adalah melakukan jurnal ya. Nah ini jurnal ini merupakan bagian penting dari proses akuntansi. Jadi kalau ada transaksi tidak di jurnal, maka dia tidak akan masuk ke pembukuan. Jadi pintu utama untuk membukukan transaksi adalah jurnal, sehingga jurnal ini adalah penting. Nah bagaimana cara menjurnal? Seperti yang lalu kita pernah bahas, mata kuliah yang menyangkut jurnal penting itu ada di intermediate accounting, cost accounting, dan advanced accounting. Itu sumber referensi jurnal ya. Nah ini pada tahap proses pertama ini, dari bukti dengan jurnal ini biasanya kalau dulu dilakukan manual. Setelah ada perkembangan teknologi ya, maka ini sekarang meningkat bahwa dari bukti dan jurnal itu bisa dilakukan dengan melalui komputer ya. Nah seperti kita tahu secara umum, kebanyakan perusahaan-perusahaan masih menggunakan ya menjurnalnya ini dari proses manual. Jadi ada bukti baru dibuatkan slip jurnalnya, nah baru nanti akan dibukukan. Tapi dengan transaksi yang kita kenal sekarang dengan transaksi IT atau teknologi informasi, seperti kita kenal seperti transaksi melalui Shopee, Lazada, Traveloka, JDID, dan lain-lain ya, Bukalapak atau yang lain sebagainya, itu sekarang transaksi itu sudah melalui computerized. Jadi sekarang zamannya sudah meningkat ya, bahwa transaksi itu penjurnalannya nanti tidak dilakukan secara
manual tapi melalui komputer, sehingga kalau kita lihat kita baru pesan saja itu sudah kelihatan transaksi itu di aplikasi kita. Terus nanti kalau sudah kita bayar juga sudah kelihatan tuh bahwa kita sudah membayar. Nah itu kalau nanti akan dibukukan, dia udah secara otomatis tuh akan melakukan jurnal ya. Nah berikutnya adalah proses pembukuan ke general ledger atau buku besar. Jadi dari bukti ya, dari evidence ini, bukti transaksi berarti menunjukkan di sini adanya transaksi, harus ada buktinya. Nah dari bukti ini akan di jurnal. Nah ini makanya bagian accounting ini harus pintar ngejurnal. Jadi kalau nanti jurnalnya salah, maka yang akan dibukukan ke sini juga akan jadi salah ya. Nanti kita proses berikutnya akan kita lihat ya. Nah ini di samping mencatat di general ledger akan dicatat juga di sub GL atau sub general ledger, yaitu buku pembantu. Nah ini setelah ini dibukukan kedua ya buku ini, maka proses selanjutnya ya adalah kita ringkas ya. Jadi proses selanjutnya sebetulnya membuat neraca percobaan. Dari neraca percobaan nanti akan dibuatkan jurnal koreksi ya. Dari jurnal koreksi baru angka finalnya akan dibuatkan laporan keuangan. Nah inilah financial statement ya. Dari financial statement, jadi dari proses accounting ini, dari bukti ujung akhirnya adalah financial statement. Nah ini financial statement seperti kita ketahui ada 5 komponen, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, dan laporan atau catatan atas laporan keuangan. Nah ini dengan proses yang baru ini, maka jangan lagi menyebut istilah neraca. Jadi neraca itu sudah mulai tidak dikenal. Jadi neraca itu sekarang disebut dengan laporan posisi keuangan ya. Juga ya laporan perubahan modal sudah ganti dengan laporan ekuitas ya. Jadi jangan lagi disebut laporan perubahan modal. Nanti dilihat sendiri di bukunya mana yang lebih luas, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ya. Ini. Nah selanjutnya adalah dari financial statement ini ya. Nah ini tadi seperti saya katakan bahwa ini dari umumnya, kalau sebelumnya ini semuanya ini dilakukan prosesnya pencatatannya secara manual, itu tempo dulu sebelum dikenal komputer. Nah setelah dikenal komputer ya prosesnya bertahap. Dulu masih dikenal dengan yang namanya manual, masih di sini tulis tangan. Tapi setelah dikenal komputer, proses selanjutnya ini adalah dengan diproses melalui komputer, yaitu dengan aplikasi laporan keuangan. Nah sekarang terakhir ini dengan integrated system ini ya, maka semuanya sudah terintegrasi. Ini dari bukti sampai dengan laporan keuangan dibuat sudah melalui proses komputer ya. Itulah dengan perkembangan teknologi informasi ya. Nah ini nanti laporan keuangan itu sudah bisa dibuat dengan komputer. Jadi sekarang ini teknologinya sudah teknologi computerized ya. Nah proses selanjutnya adalah hasil laporan keuangan ini ya.
ini akan dilakukan analisa, terutama analisa ini dilakukan oleh internal perusahaan. Siapa yang bertanggung jawab menganalisa ini? Yaitu pertama manajer accounting, meningkat ke finance director, ya. Nah, ini mereka bertanggung jawab nih, laporan keuangannya bagaimana, apakah penyajiannya sudah sesuai dengan tidak dengan peraturan. Terus dia akan analisa secara internal, apakah laporan keuangan kita ini mengalami peningkatan atau tidak, ya. Jadi sebelum disampaikan kepada direktur keuangan, mereka melakukan analisa. Nah, ini pentingnya kita mata kuliah kita yang namanya analisa laporan keuangan, ya. Nah, di sini jadi tahap berikutnya adalah bahwa manajemen ini melakukan analisa, ya. Ini tugasnya manajer accounting dan finance director sebelum disampaikan ke direktur utama. Jadi nanti direktur utama tuh butuh informasi. Bagaimana informasi keuangan kita, ya, sebelum ditanya-tanya oleh direktur utama. Jadi finance director dan manajer accounting ini atau manajer keuangan ini sudah menyiapkan dulu, ya, apa saja kira-kira yang akan ditanyakan oleh direktur utama, atau apa saja informasi yang perlu diketahui oleh direktur utama. Jangan sampai nanti kalau laporan keuangannya disampaikan ke direktur utama, ya, ini finance director atau manajer accounting, manajer finance nggak tahu tuh apa ceritanya, ya. Nah, itu bisa nanti direktur utamanya marah, ya, bisa digoblok-goblokin tuh, ya, manajer accountingnya gitu. Inilah proses akuntansi atau accounting proses, ya. Jadi kalau kita gambarkan panahnya, jadi proses akuntansi itu adalah dimulai dari transaksi sampai terbitnya laporan keuangan, kemudian laporan keuangan itu analisa sebelum disampaikan kepada direktur utama, ya. Itulah accounting proses. Nanti direktur utama juga akan menyampaikan kepada para pemegang saham atau kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi jangan sampai juga nanti direktur utama kalau ditanya-tanya pemegang saham atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan itu tidak bisa menjawab, ya. Ya, nanti kredibilitas direktur utama itu akan dipertanyakan juga. Nah, nanti direktur utama akan marah-marah kepada tim, ya, finance director, ya. Nah, berikutnya adalah kita bahas tentang yang namanya audit proses. Jadi audit proses ini adalah kebalikan dari accounting proses. Jadi kalau audit proses ini, auditor di sini berarti yang memeriksa adalah auditor, ya. Jadi auditor akan memeriksa apa yang diperiksa. Jadi yang diperiksa adalah laporan keuangan. Jadi nggak mungkin auditor ini akan memeriksa satu institusi atau perusahaan kalau laporan keuangannya tidak ada. Jadi syaratnya auditor bisa memeriksa kalau perusahaan tersebut atau institusi tersebut sudah menerbitkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini sudah ditandatangani oleh direktur utama, karena yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan di perusahaan adalah direktur utama. Tapi yang menyajikan laporan keuangan itu adalah yang tanggung jawab adalah direktur keuangan. Tapi untuk publikasi atau untuk kepentingan pihak luar, maka ini yang bertanggung jawab adalah direktur utama.
ya. Inilah accounting audit proses. Jadi saya ulang, jadi di sini audit proses adalah memeriksa laporan keuangan ya yang ada 5 komponen tersebut untuk dibuktikan ke bukti-bukti. Jadi ditelusuri balik ke bukti-bukti. Apakah laporan keuangan ini ada buktinya? Tidak ya nih. Nanti ada proses selanjutnya juga, apakah laporan keuangan ini dari bukti-bukti yang ada sudah dicatat semua tidak dalam laporan keuangan. Nah itu nanti pendalamannya akan kita bahas lebih lanjut. Jadi inti utamanya pertama adalah proses audit itu, audit proses adalah memeriksa ya informasi yang ada dalam laporan keuangan ke bukti-bukti. Nah kalau kita lihat panahnya maka ini akan terbalik ya. Kalau accounting proses adalah dari bukti ke laporan keuangan, kalau audit proses adalah kita memeriksa dari laporan keuangan ke bukti-bukti ya. Ini jadi ini bedanya antara proses akuntansi dan proses audit. Jadi accounting proses vs ya audit proses. Ini dia penjelasannya. Nah berikutnya kita lihat ya. Jadi di sini accounting proses itu laporan keuangan ini dalam penyajiannya ya harus mengikuti aturan-aturan. Nah sekarang apa tuh aturan-aturan dalam menyajikan laporan keuangan? Nah kalau di kita ini kita kenal yang namanya PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah PSAK kita ini merupakan turunan atau adopsi dari IFRS yang sekarang ini. Jadi PSAK kita itu mengacu kepada IFRS. Itu kenapanya di awal-awal saya sudah ya beritahu kalau bisa mahasiswa dari sekarang mendalami yang namanya IFRS ya. Jadi mendalami IFRS itu buku panduannya atau banyak informasi yang dipakai adalah dari buku intermediate accounting dan advanced accounting, ditambah lagi di buku cost accounting ya. Nah inilah IFRS yang perlu dipahami. Jadi kalau kita sebagai penyaji laporan keuangan maka ya kita harus paham betul tuh tentang IFRS ya. Jadi laporan keuangan di perusahaan yang ditangani itu apakah sudah sesuai nggak poin-poinnya dengan yang ada di IFRS atau PSAK yang kita pakai ya. Nah sekarang kalau untuk audit proses ini kita mengacu kepada jadi panduannya bagi auditor dalam memeriksa laporan keuangan ini ke bukti-bukti ini mengacu kepada yang namanya SPAP, standar profesi akuntan publik. Kalau di sini PSAK mengacu pada IFRS, maka SPAP ini mengacu kepada ISA ya. ISA itu adalah International Standard Audit ya. Inilah. Jadi ini masing-masing punya buku panduan, punya buku aturan. Jadi mereka nggak menyajikan laporan keuangan ini sebisa-bisanya aja ya, tetapi dia harus mengikuti aturan-aturan. Dan ini juga mengaudit juga nggak seaudit-auditnya saja ya. Nah ini harus mengikuti SPAP. Sehingga di sini audit proses ini ya, auditor ini di samping dia harus memahami SPAP, maka karena dia harus memahami dengan accounting proses ya, maka dia mau nggak mau juga harus memahami yang namanya PSAK, karena dia akan nanti akan membuktikan salah satunya apakah laporan keuangan ini sesuai tidak dengan yang diatur di
PSAK ya, itu dia. Nah, berikutnya adalah ini. Jadi dengan mau tidak mau di sini karena minimal auditor itu harus memahami SPAP dan PSAK, makanya saya sering menyebutkan ini merupakan buku saktinya auditor. Jadi buku saktinya auditor tuh minimal ada 2, yaitu PSAK atau IFRS ini dan SPAP atau ISA ini ya. Makanya kalau bisa mulai mahasiswa ini mulai lagi mendalami yang namanya PSAK. Nah, nanti setelah kita belajar pemeriksaan akuntansi ini sambil jalan kita akan mempelajari sebagian dari apa yang ada di SPAP ini. Kalau mau lebih lanjut nanti pelajari sendiri isi dari PSAK dan SPAP ini ya. Nah, berikutnya adalah ya, nah ini dari proses ini, accounting proses dan audit proses, maka kalau accounting proses ini titik kuncinya di mana ya, pentingnya tuh di mana ya. Jadi di sini kalau accounting proses itu karena dari transaksi akan dibukukan, maka titik kuncinya tuh adanya di jurnal. Jadi kalau di sini jurnalnya salah, maka yang akan dibukukan ke buku besar ini salah, apalagi laporan keuangannya juga akan mengalami kesalahan ya. Jadi nah di sini banyak tidaknya kesalahan dalam menjurnal, yaitu pinter-pinternya manajer accounting, paham tidak dia dengan menjurnal ya. Nah, makanya tadi saya bilang sebelum menjurnal dia kuasai dulu tuh buku intermediate accounting, advanced accounting, dan cost accounting ya. Jadi di sini referensi jurnal-jurnal tuh adanya di sana ya. Jadi di sini penting sekali menjurnal. Banyak perusahaan laporan keuangannya salah karena dia salah dalam menjurnal. Apalagi kalau semua transaksi yang dibukukan dia nggak tahu tuh menjurnalnya. Jadi manajer accountingnya di sini baru lulus S1, fresh graduate, disuruh jadi manajer accounting. Nah, waktu kuliah dia main-main, jurnal nggak ada yang paham. Nah, dia suruh ngejurnal, bingung gitu kan. Jadi sekena-kenanya jadi jurnal, sehingga waktu diperiksa ini laporan keuangannya banyak salahnya ya. Nah, ini pentingnya jurnal. Jadi kuncinya di accounting proses itu adalah di jurnal. Jadi kalau jurnalnya salah, maka laporan keuangannya jadi salah. Kalau jurnalnya sampah, maka laporan keuangan ini juga akan jadi sampah, tidak ada artinya, tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi. Jadi untuk analisa di sini juga nggak ada artinya karena tidak bisa dianalisa ya. Nah, berikutnya ke audit proses, titik kuncinya di mana? Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut pendalaman materi kita. Jadi audit proses itu titik kuncinya adalah di perencanaan audit ya. Jadi audit ini akan sukses nanti dari proses audit ini. Akhirnya kalau di sini dia menerbitkan laporan keuangan, kalau dari audit proses ini ujung akhirnya auditor akan menerbitkan laporan audit ya. Jadi nanti ujung akhirnya menerbitkan laporan audit. Nah, di sini audit proses kalau tidak direncanakan dengan baik ya, maka di sini nanti laporan auditnya juga banyak salah. Sehingga pentingnya perencanaan audit itu supaya nanti auditnya bisa dijalankan sesuai dengan tujuan ya, dan akan menghasilkan di sini laporan audit yang tidak banyak salahnya ya. Nah, nanti ini kita akan dalami lebih lanjut di pembahasan berikutnya ya. Nih.
Oke, sekian dulu saya ucapkan sambil kita nanti lanjutkan pembahasan yang lebih lanjut. Terima kasih.